Oke, selamat datang kembali di Satwa Nusantara. Jadi dalam video kali ini saya mau membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang perbedaan antara kura-kura cherry head dan juga kura-kura redfoot. Karena apa? Karena memang sering ditanyakan di DM, perbedaannya itu apa sih antara cherry head dan juga redfoot. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali ke teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Oke, kita langsung mulai dulu. Perbedaan yang pertama, belum. Kita mulai dari apa? Ya, sebenarnya antara cherry head dan juga redfoot itu sebenarnya sama-sama satu keluarga, yaitu Chelenoides carbonaria. Jadi sama, cuma yang membedakan itu sebenarnya lokalitinya, teman-teman. Lokaliti dari cherry head itu hanya ada di Brasil. Hanya ada di Brasil enggak ya? Kayaknya sih hanya ada di Brasil kalau saya baca-baca. Kalau untuk redfoot itu tersebar di Amerika Selatan. Kayaknya itu kalau saya baca-baca. Nah, tapi yang ditanyakan teman-teman itu perbedaan secara fisiknya antara cherry head dan juga redfoot, karena banyak teman-teman yang mau beli bingung ini redfoot atau cherry head. Nah, itu. Jadi kita akan bahas sedikit tentang perbedaan ciri-ciri fisik dari kura-kura cherry head dan redfoot. Oke, kita mulai dari yang cherry head dulu. Yang cherry head. Ini cherry head. Cherry head. Nah, seperti halnya namanya cherry head. Jadi kepalanya ini merah seperti buah cherry. Ya, cherry kan merah, head itu kepala, jadi kepalanya merah seperti buah cherry. Dan kaki-kakinya juga merah seperti redfoot karena memang dia karbonaria. Itu. Ini ciri-ciri fisiknya. Lalu yang kedua ini nggak kelihatan karena memang ini outdoor, teman-teman. Saya kadang outdoor jadi kurang kelihatan. Lalu untuk karapasnya, ini karapasnya gelap seperti ini dan ada marble di sela-sela sikutnya ini. Marble itu putih-putih nih. Ini marble. Nih. Lalu untuk plastronnya cenderung dia gelap, tetap ada marble-marblenya tapi dia gelap. Warnanya gelap. Tuh seperti ini. Nah, lalu untuk size. Nah, size itu banyak yang bilang kalau cherry head itu adalah versi kecil dari redfoot. Karena memang cherry head itu bisa tumbuh sampai 25 sampai 30 cm untuk ukurannya, size-nya. Kalau untuk yang lebih dari itu kurang tahu saya. Cuma banyak yang bilang kalau untuk size dari cherry head itu antara 25 sampai 30 cm ukuran maksimalnya seperti itu. Beda dengan redfoot yang bisa 30 sampai 45 bahkan bisa 50 cm untuk redfoot. Nah, tuh ini cherry head. Saya taruh dulu. Saya akan ambil yang redfoot. Ini dia redfoot, teman-teman. Ini memang udah size dewasa, jadi besar. Ini kurang lebihnya udah 35-an cm. Nah, kalau redfoot dia cenderung banyak yang temukan, itu banyak yang sering kita temukan sih. Itu kepalanya itu kuning, berbeda dengan cherry head. Cherry head yang kepalanya merah, ya kan, merah. Kalau redfoot cenderung dia warnanya kuning. Kepalanya kelihatan enggak? Kuning. Lalu di karapasnya itu tidak ada marble putih-putih seperti halnya cherry head. Tidak kan? Nah, terus plastronnya warnanya cenderung dia terang seperti ini. Ini terang. Walaupun ada gelap-gelapnya sedikit sih, cuma terang. Beda dengan cherry head. Bentar. Beda kan ya? Untuk size-nya dia memang cenderung lebih besar untuk redfoot. Nih, redfoot. Lalu membedakan jantan dan betina pada kura-kura cherry head dan juga redfoot itu gimana sih? Nah, sebenarnya secara umum itu sama seperti kura-kura lainnya. Kalau ekornya panjang dia cenderung jantan, kalau ekornya pendek itu betina. Nah, ini jantan untuk CH. Saya nggak punya CH betina soalnya. Yang ada ini jantan, dia lebih condong. Yang ada redfoot, jadi contohnya di redfoot aja. Oke, redfoot. Ekornya pendek ini.
jelantir nih, pendek ini. Terus plastronnya walaupun dia cekung, tapi dia betina. Tapi cekungnya itu nggak seperti jantan, cuma cekung sedikit. Cekung sedikit ini. Berbeda sama jantan. Kalau jantan itu cekung. Kita saya ambilkan jantannya dulu. Nah, ini redwood yang jantan. Cekungnya lihat teman-teman. Cekungnya cekung banget, ya kan? Ekornya panjang sampai ndelawor nih gini. Nih panjang. Sorry teman-teman, tadi kameranya ditabrak sama sulcata jadi jatuh. Jadi ini jantannya tadi ya. Ekornya panjang dan plastronnya dia cekung banget. Nih. Dan CH. Nah, itu untuk perbedaan jantan dan betina. Kalau untuk perbedaan fisik sudah saya jelaskan seperti tadi antara CH dan juga redwood. Nah, lalu untuk perawatan CH dan juga redwood itu sebenarnya sama nggak sih? Kalau untuk perawatan sama teman-teman, CH dan redwood itu sama-sama omnivora, dia pemakan segalanya, baik makan sayuran, rumput-rumputan, buah-buahan ataupun daging-dagingan. Jadi di alamnya, di habitatnya dia biasa makan bangkai, biasa makan serangga, ulet, cacing dan lain-lain. Cuma kalau di apa itu namanya peliharaan, di penangkaran kita bisa ganti dia. Itu pakannya pakai ulet dongkong, bisa pakai daging ayam, bisa juga pakai pelet ikan. Kalian bisa pakai itu untuk mengganti konsumsi daging-dagingannya. Kalau untuk sayur, terus buah-buahan itu memang wajib seperti halnya kura-kura lain. Jadi itu kalau untuk makannya. Terus untuk perawatan lainnya, kalau sulcatanya kan butuh rendem, butuh sinar UVA, UVB. Kalau untuk redwood dan juga CH butuh enggak sih? Tetap butuh teman-teman, tetap butuh. Jadi perawatannya itu enggak jauh beda. Yang membedakan mungkin kalau CH dan redwood itu karena memang dia berasal dari hutan tropis, jadi dia itu lebih suka di tempat yang lebih lembab atau kelembapan tinggi. Biasanya sih kalau saya pakai 70-80% untuk kelembapannya. Kalau untuk jemur rutin ya tetap jemur rutin, tapi kebetulan kandang saya outdoor, jadi kita bisa kena sinar matahari langsung. Dan untuk air saya sudah sediakan di belakang ini untuk dia berendam, untuk dia mendinginkan tubuhnya. Kalau untuk basking ya di sini untuk menghangatkan tubuhnya, dan kelembapan bisa di sana di belakang sini. Itu untuk kandangnya, karena ini memang kebetulan kandangnya outdoor. Tapi kalau untuk selebihnya itu sebenarnya sama aja. Terus mempengaruhi harga nggak sih? CH dan redwood itu harganya beda nggak sih? Memang secara umum harganya beda, tapi kalau kita lihatnya kualitas itu bisa saja redwood bisa harganya lebih tinggi dari CH, ataupun sebaliknya CH juga bisa lebih tinggi daripada redwood. Itu semua tergantung dari kondisi atau kualitas dari si kura-kura tersebut. Kalau misalkan CH dengan marblenya, misalkan ini, kalau ini kan marblenya sedikit ya, misalkan ini marblenya semuanya full, sini marble putih semua, CH ini putih semua, itu harganya bisa tinggi. Itu teman-teman. Jadi banyak faktor untuk harga sih, tergantung kualitas dari si kura-kuranya sendiri. Itu untuk cherry head dan juga redwood. Lalu apalagi ya, penyakit yang sering diderita CH dan redwood. Berbeda dengan sulcata yang cenderung penyakitnya itu lebih ke BS ya. Kalau CH dan redwood itu penyakitnya itu cenderung ke mogok makan karena stres teman-teman. Karena banyak penelitian yang menjelaskan bahwasanya CH dan redwood itu sensitivitinya tinggi, jadi dia disentuh sedikit aja dia kerasa. Jadi kalau kita menangani dia itu kasar, otomatis dia akan mudah stres dan juga mogok makan. Tapi kalau kita menanganinya lembut dengan kasih sayang, kemungkinan besar ya enggak. Nah, kalau pilek itu wajar karena kalau bukan wajar sih, maksudnya kalau perawatannya salah atau kurangnya
kurangnya sinar UVB dan juga kelembapannya juga stabil, itu bisa menyebabkan pilek. Dan pilek juga bisa dikenakan karena virus dan lain-lain. Pokoknya intinya kalau mau pelihara kalian harus mempelajari dahulu karakteristik dari hewan tersebut, makannya apa, perawatannya seperti apa, agar kalian tidak salah untuk memeliharanya. Jadi karena banyak juga kejadian-kejadian pelihara ini akhirnya mati karena memang tidak atau kurangnya pengetahuan tentang hewan yang dipelihara. Jadi saran saya sih, kalau kalian mau memelihara kura-kura darat, kalian harus nggak kura-kura darat aja sih, semua hewan kalian harus mempelajari karakteristik dan juga tingkah laku dari hewan tersebut. Intinya seperti itu. Jadi ya itulah pokoknya. Jadi intinya seperti itu. Sekian dulu video kita hari ini tentang perbedaan antara redfoot dan juga cherryhead. Perbedaan singkat sebenarnya, kalau kita bahas panjang lebar nanti terlalu lama, bingung juga saya karena kayak nggak terbiasa, nggak pinter ngomong juga. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan dan juga perbedaan cherryhead dan juga redfoot. Ikuti terus videonya sampai habis, bukan udah bingung saya ini. Oke, sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Share video ini jika bermanfaat bagi kalian. See you next time.